Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kelompok 6, yaitu strategi permainan. Yang beranggotakan saya Medi Fokus Paningrum. Saya Alvina Rafaela. Saya Aris Kirara Muhammad. Saya Nizam Nabih Raihans. Saya Rizky Dawabali. Pokok bahasan kami ada 3. Yang pertama yaitu teori permainan, yang kedua permainan matriks 2 person zero sum, dan yang ketiga yaitu permainan matriks 2x2. Pertama, teori permainan. Untuk mengetahui konsep-konsep dasar teori permainan, sebagai contoh, permainan jenis karnaval yang dimainkan oleh 2 orang, misalkan pemain R dan pemain C. Setiap pemain memiliki roda stasioner dengan penunjuk bergerak di atasnya. Untuk memainkan permainan, setiap pemain memutar penunjuk rodanya dan membiarkannya berhenti secara acak. Jumlah sektor di mana setiap pointer datang untuk beristirahat disebut gerakan pemain itu. Pemain R memiliki 3 kemungkinan gerakan, dan roda baris dari pemain R, roda kolom dari pemain C. Pemain C memiliki 4 kemungkinan gerakan, bergantung pada gerakan yang dilakukan setiap pemain. Pemain C kemudian melakukan pembayaran uang kepada pemain R. Misalkan, jika penunjuk roda baris berhenti di sektor 1, pemain R bergerak 1, dan penunjuk roda kolom berhenti di sektor 2, pemain C bergerak 2, maka pemain C harus membayar pemain R sejumlah $5. Dalam tabel terdapat beberapa entry yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemain C melakukan pembayaran negatif kepada pemain R. Berarti pemain R melakukan pembayaran positif ke pemain C. Artinya adalah entry positif dari tabel adalah keuntungan pemain R dan kerugian pemain C, dan entry negatif adalah keuntungan pemain C dan kerugian pemain R. Selanjutnya adalah permainan matriks 2 person zero sum. Definisinya, permainan yang dimainkan oleh 2 orang, di mana setiap pemain hanya memiliki jumlah pergerakan yang terbatas, dan gain dari masing-masing pemain jika dijumlahkan akan jumlah 6. Dalam permainan, setiap pemain harus membuat pergerakan hingga akan mendapat pick-off dari pemain lain yang dapat dinyatakan sebagai matriks sebagai berikut. Di mana AIJ adalah payoff yang diterima oleh pemain C jika pemain R membuat pergerakan I dan pemain C membuat pergerakan J. Kemudian, basic probabilistik. Setiap pemain membuat pergerakannya dalam sebuah basis probabilistik. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa rasio pada suatu area dulu akan menjadi sebuah peluang pemain untuk membuat suatu pergerakan sesuai dengan sektor tersebut. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. PI adalah peluang pemain R yang bergerak, di mana I adalah 1 sampai M, kemudian QJ adalah peluang pemain C yang bergerak, di mana J adalah 1 sampai M. Berdasarkan definisi, diperoleh P1 tambah P2 tambah Q titik sampai PM sama dengan 1. Q1 tambah Q2 tambah sampai dengan Qn sama dengan 1. Dengan peluang PI dan QJ akan terbentuk 2 vektor, di mana P adalah vektor baris dan Q adalah vektor kolom. P disebut sebagai strategi pemain R, dan Q disebut sebagai strategi pemain C. Selanjutnya adalah ekspektasi payoff. Berdasarkan teori peluang, secara saling bebas, PIQJ adalah peluang untuk setiap permainan yang mana pemain R bergerak sebanyak I dan C bergerak sebanyak J. Payoff pemain R untuk pasangan di gerakan itu adalah PIJ. Jika setiap peluang payoff dikalikan dengan korespondensinya, lalu dijumlahkan, akan diperoleh ekspektasi payoff untuk pemain R yang dinyatakan sebagai asal 1, P1 ditambah sampai dengan AMN PMQN. Perhatikan bahwa ekspektasi payoff oleh EPV menekankan bahwa hal ini bergantung pada strategi 2 pemain. Berdasarkan definisi matriks payoff A dan strategi P dan Q, bisa dipastikan bahwa kita dapat mengekspresikan ekspektasi payoff dalam notasi matriks sebagai EPV sama dengan P1 P2 sampai Pm dikali matriks AMN dikali vektor kolom Qn sama dengan PAQ. Selanjutnya, teorema 10.6.1, yaitu teorema dasar permainan zero sum. Terdapat P bintang dan Q bintang, sehingga E P bintang Q lebih besar sama dengan E P bintang Q bintang lebih besar sama dengan E P Q bintang untuk semua strategi P dan Q. Strategi P bintang dan Q bintang pada teorema ini adalah strategi terbaik untuk masing-masing pemain R dan C. Misalkan P sama dengan E P bintang Q bintang, maka persamaan kiri dari persamaan 3 dibaca E P bintang Q lebih besar sama dengan P untuk semua strategi Q. Ini berarti jika pemain R milih strategi P bintang, maka tidak peduli strategi Q apa yang dipilih pemain C, ekspektasi payoff untuk pemain R tidak akan pernah kurang dari P. Selain itu, pemain R tidak mungkin mencapai ekspektasi payoff yang lebih besar dari P. Misalkan, terdapat strategi P double bintang yang dapat dipilih oleh pemain R sehingga E P double bintang Q lebih besar dari P untuk semua strategi Q. Maka E P double bintang Q bintang lebih besar dari V. Hal ini bertentangan dengan persamaan kanan dari persamaan 3 yang menyebutkan P lebih besar sama dengan E P double bintang Q. Akibatnya, apa yang bisa dilakukan pemain R hanya mencegah ekspektasi payoff-nya agar tidak kurang dari nilai P.
Demikian pula, pemain C memastikan ekspektasi payoff pemain R tidak melebihi V, dan ini dapat tercapai dengan menggunakan strategi Ki bintang. Next. Definisi 1, jika P bintang dan Ki bintang adalah strategi, sehingga E P bintang Ki lebih besar sama dengan E P bintang Ki bintang, lebih besar sama dengan E P Ki bintang untuk semua strategi P dan Ki, maka P bintang disebut strategi optimal untuk pemain R, Ki bintang disebut strategi optimal untuk pemain C, dan V sama dengan E P bintang Ki bintang disebut nilai dari permainan. Strategi optimal belum tentu unik. Dapat dibuktikan bahwa setiap dua set strategi optimal selalu menghasilkan nilai V yang sama dari permainan. Jika P bintang Ki bintang dan P double bintang Ki double bintang adalah strategi optimal, maka E P bintang Ki bintang sama dengan P double bintang Ki double bintang. Next. Definisi 2, entry ARS dalam matriks payoff disebut titik pelana. Jika ARS adalah entry terkecil dalam barisnya dan ARS adalah entry terbesar dalam kolomnya. Sebuah permainan yang matriks payoff-nya memiliki titik pelana disebut bersaing ketat atau strictly determined. Jika sebuah matriks mempunyai titik pelana ARS, maka strategi berikutnya adalah strategi optimal untuk kedua pemain. Strategi optimal untuk pemain R adalah selalu membuat gerakan ke R, dan strategi optimal untuk pemain C adalah selalu membuat gerakan ke S. Strategi semacam itu yang hanya memungkinkan satu gerakan disebut pure strategy, dan strategi yang memungkinkan lebih dari satu gerakan disebut mixed strategy. Akan tunjukkan bahwa pure strategy optimal dengan 3 persamaan berikut. E P bintang Ki bintang sama dengan P bintang A Ki bintang sama dengan ARS. E P bintang Ki sama dengan P bintang A Ki lebih besar sama dengan ARS untuk sembarang strategi Ki. E P Ki bintang sama dengan P A Ki bintang lebih kecil sama dengan ARS untuk sembarang strategi P. Didapatkan E P bintang Ki bintang sama dengan lebih besar sama dengan E P bintang Ki bintang lebih besar sama dengan E P Ki bintang untuk semua strategi P dan Ki. Karena bentuk tersebut seperti persamaan yang keempat, maka terbukti bahwa pure strategy itu optimal. Next. Selanjutnya adalah permainan matriks 2x2. Definisi. 2x2 matrix games berlaku ketika masing-masing pemain hanya memiliki dua kemungkinan gerakan. Di kondisi ini, matriks payoff-nya merupakan 2x2 matriks seperti matriks A di bawah. Jika game tersebut ditentukan dengan ketat, maka setidaknya ada 1 dari 4 entry dari A adalah saddle point. Dan teknik strategi yang digunakan sebelumnya dapat digunakan juga di sini. Namun, jika game tersebut tidak ditentukan dengan ketat, maka kita harus menghitung ekspektasi payoff-nya. Next. Ekspektasi payoff. P-Ki itu P.A.Ki. Setelah kita mengalihkan, kita akan mendapatkan persamaan 9. Karena P1 tambah P2 sama dengan 1, dan Ki1 tambah Ki2 sama dengan 1, kita dapat substitusikan P2 sama dengan 1 min P1, dan Ki2 sama dengan 1 min Ki1 ke persamaan ke-9. Nanti kita akan mendapatkan persamaan ke-11. Dengan sedikit perubahan persamaan ke-11, kita akan mendapatkan P-Ki sama dengan A11 tambah A22 dikurang A12 dikurang A21 dikali P1 dikurang A22 dikurang A21 dikali Ki1 tambah A12 dikurang A22 dikali P1 tambah A22, yaitu persamaan 12. Next. Dari persamaan 12, kita akan mendapatkan P1 sama dengan P1 bintang, itu A22 kurang A21, bagi A11 tambah A22 dikurang A12 dikurang A21, dan kita dapat persamaan Ki1 sama dengan Ki1 bintang, yaitu A22 dikurang A12 per A1 tambah A22 dikurang A12 dikurang A21. Lalu persamaan EP bintang Ki dan EP Ki bintang itu merupakan persamaan yang sama, maka EP bintang Ki itu sama dengan EP bintang Ki bintang sama dengan EP Ki bintang. Sama-sama di atas merupakan strategi yang optimal untuk pemain R dan C. Next. Kemudian teorema 10,6,2 untuk permainan 2,2 yang tidak ditentukan secara ketat, strategi yang optimal untuk pemain R dan C adalah untuk P bintang dalam tanda kurung A22 dikurang A21 dibagi dengan A11 ditambah A22 dikurang A12 dikurang A21 dikali dengan A11 dikurang A12 dibagi dengan A11 ditambah A22 dikurang A12 dikurang A21. Dan untuk Ki bintang dalam tanda kurung A22 dikurang A21 dibagi dengan A11 ditambah A22 dikurang A12 dikurang A21 dengan bawahnya A11 dikurang A21 dibagi dengan A11 ditambah A22 dikurang A12 dikurang A21. Sehingga nilai dari permainan menjadi V sama dengan A11 dikali A22 dikurangi dengan A12 dikali dengan A21 dibagi dengan A11 ditambah A22 dikurang dengan A12 dikurang dengan A21. Dengan semua nilai entry atau semua nilai A berada di antara 0 dan 1. Materi tersebut diambil dari buku Howard Anton edisi ke-11.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 pamit untuk undur diri.